Di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapak Agung. Melihat raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Ada apa, Kanda? Begini Dinda, Kanda rasa Kanda sekarang sudah tua, sudah sering sakit-sakitan, dan Kanda rasa sanggup lagi memimpin kerajaan ini. Dinda juga berpikir demikian. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbasari atau Purbararang. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapak Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maafkan putri, ada apa? Dayang, tolong sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan dengan Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku. Padahal kan aku anak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka menemui dukun sakti yang bernama Nyiro untuk meminta ramuan jahat. Dengan apa datang kemari Purbararang jadi sendiri-sendiri? Oh, bahkan aku ramuan untuk Purbasari. Baiklah. Terima kasih. Terimalah ini sebagai imbalan. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan jahat kepada minuman Purbasari. Sari, minumlah. Aku telah membuatkanmu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Aduh, kenapa ini, Kak? Kenapa badanku jadi gatal dan panas seperti ini? Ada apa dengan badanmu? Mengapa jadi berubah seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kau sudah kena kutukannya. Aku harus sampaikan kabar ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Ini semua karena ayahanda yang telah melanggar hukum yang ada. Tahta itu seharusnya milikku, bukan Purbasari. Para lukun pasti murka. Jangan-jangan setelah ini bukan hanya Purbasari, tetapi seluruh kerajaan terkena Purbasari. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Demi kebaikan kerajaan ini, kita asingkan Purbasari. Akhirnya dengan berat hati, Prabu Tapak Agung untuk mengasingkan Purbasari ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan kemari membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih. Sementara itu di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Tolong kami, Ratu. Kami belum makan, Ratu. Sebetulnya Ratu membantu kami dengan memberi sedikit makanan. Lancang sekali kalian. Kalian ini siapa? Beraninya meminta makan kepada Ratu. Dayang, usir mereka. Baik, Tuan Putri. Ratu, Ratu. Ini tolong lakukan makananmu ke Putri Purbasari. Baiklah, aku antarkan sekarang. Saat perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Oh, pada tahu. Ratu Purbararang kan memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat memaksakan suatu Purbasari. Iya benar, pantasnya Prabu Tapak Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Kamu tidak tahu, Purbasari kan sekarang buruk. Oh, jangan-jangan benar-benar pengetahuan sendiri.
Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini, warga sedang mengalami kelaparan. Jadi para rakyat sekarang sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku masih ada kemarin. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya aku dulu belum indra, tapi karena berbuat kesalahan aku dikutuk menjadi buluk di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Aku akan memanggilmu untuk Kasarung. Lutung karena kamu berbentuk kera dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu? Panggil saja aku Purbasari. Mereka pun semakin akrab setiap hari. Mereka bermain bersama, dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitar berubah menjadi sebuah pancuran telaga, dan kemudian Lutung mengajak Purbasari menuju pancuran telaga tersebut. Tuan Putri, coba basahilah tanganmu dengan air mancur itu. Baiklah. Wah, kutukanku hilang karena Lutung mungkin kutukanmu akan hilang seperti kutukanmu. Tidak bisa Tuan Putri, kutukanku akan hilang jika aku menemukan sisa sejatiku. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangan lagi Tuan Putri. Syarat yang pertama, kita adu rambut siapa yang paling panjang. Tunjukkan rambutmu Purbasari. Kau mungkin memenangkan syarat yang pertama, tetapi aku punya syarat kedua, yaitu pasangan siapa yang lebih tampan. Wah, kutukanmu sudah sembuh. Pergi dari kerajaan ini, Kanda. Tidak usah kau tinggal di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah memaafkanmu dari lama.